Walk Gas. Welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode ke 153. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Xiaoyan telah terlibat baku hantam dengan dua antek Dajjal klan Hun tepat ketika dia sedang menerobos ke ranah Douzun bintang 6. Untungnya dengan perlindungan dari Shuner, Xiaoyan berhasil menyelesaikan penerobosannya dan langsung menggunakan telapak tangan penciptaan agung untuk memberi dua antek Dajjal itu pelajaran. Teknik Dou kelas di yang ditinggalkan Zhao Huasheng itu berhasil membuat Hun Li terluka parah, namun di saat yang sama juga membuat Xiaoyan bengek karena langsung menggunakan teknik tingkat tinggi setelah menerobos ranah. Untungnya kelelahan Doqi itu bisa berakhir dengan cepat sehingga Xiaoyan dan Shuner dapat melanjutkan perjalanan sampai bertemu dengan seorang tubuh energi tingkat 9 yang memiliki kekuatan setara ahli Douzun puncak. Gabungan kekuatan dua sejoli masih mampu mengatasinya hingga kemudian mereka tahu bahwa Hunya dan Hun Li sengaja menggiring tubuh energi itu kepada mereka berdua agar kristal energinya dapat mereka rebut. Kemudian gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos kuy. Nah, meskipun seolah-olah Xiaoyan dan Shuner masuk ke dalam jebakan Hunya dan Hun Li, sebenarnya dua sejoli itu sudah tahu rencana para antek Dajjal dan sengaja mengikuti skenario mereka agar keduanya muncul biar langsung digeprek aja gitu maksudnya. Hunya masih bersikap percaya diri ketika meminta Xiaoyan tidak terlalu percaya diri karena mereka masih tidak tahu siapa yang akan move on ke alam lain dalam ekspedisi ini. Hun Li pun berkata bahwa dengan kekuatan Douzun bintang 6 Xiaoyan seharusnya tahu diri dan membuat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu hanya terkekeh perlahan ketika mengatakan kalau sepertinya kehilangan separuh tangan tidak membuat Hun Li menyadari kekuatannya. Dikonfrontasi sedemikian rupa oleh Xiaoyan tentu saja membuat Hun Li emosi jiwa dan berhubung kedua belah pihak sudah saling membenci satu sama lain, akhirnya Xiaoyan pun memulai pertarungan part kedua melawan duo antek Dajjal klan Hun tersebut. Sama seperti pertarungan pertama, Hunya bertanggung jawab untuk melawan Shuner sementara Hun Li akan menghadapi Xiaoyan yang terus membuat darah tingginya kumat. Namun kendati keberadaan Xiaoyan memang membuat emosinya meluap-luap, lagi dan lagi Hun Li harus dibuat mengakui bahwa kekuatan tuan muda klan buangan ini memang tidak dapat disamakan dengan kerucil bintang 6 Douzun pada umumnya karena keberapa kali Xiaoyan membuat Hun Li berada dalam posisi terpojok sampai terpaksa mengaktifkan tato klannya. Tepat ketika sebuah tato ungu bercahaya muncul di dahi Hun Li, kekuatannya langsung naik level dan membuat Xiaoyan terhempas ke belakang beberapa ratus kaki. Xiaoyan tampak cukup terkejut karena hanya dengan tato klan saja kekuatan Hun Li langsung naik 1 bintang dan hal itu jelas bukanlah sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hun Li sudah sesumbar bahwa Xiaoyan harus bersyukur karena mampu memaksanya mengaktifkan tato klan dan mati karena kekuatan tato klan Hun adalah satu kehormatan untuk pemuda itu. Namun Xiaoyan hanya menganggap setiap omon-omon itu sebagai angin lalu dan fokus untuk mengatasi serangan Hun Li yang jelas menjadi jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Tidak ingin membiarkan Hun Li kepedean lama-lama, Xiaoyan pun menggunakan transformasi 3 api misterius untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, di mana momen itu membuat Hun Li langsung tercekat karena tiba-tiba saja dia melihat ada tato klan yang samar bersinar di dahi Xiaoyan. Bagaimana Hun Li tidak terbagong-bagong karena yang dia ketahui klan Xiao telah lama kehilangan garis keturunan Doudinya, jadi tidak mungkin Xiaoyan memiliki tato klan yang hanya bisa didapatkan oleh keturunan klan kuno dengan garis darah Doudi. Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan apapun yang Hun Li katakan dan fokus untuk membungkam antek Dajjal sok keras itu dengan kekuatannya yang memang meningkat lebih banyak dibanding biasanya.
Meskipun Hun Li berkali-kali meyakinkan dirinya bahwa pemandangan tato klan Xiao yang baru saja dia lihat hanyalah keseliweran matanya, namun kekuatan Xiaoyan memang agak di luar nalar kalau dikatakan hanya menggunakan teknik peningkatan kekuatan biasa. Situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Hun Li ketika Xiaoyan nge-cheat dengan menggunakan teknik rahasia klan Gu, yaitu teknik segel dewa, dan akhirnya membuat salah satu perwakilan klan Hun itu tidak mampu lagi menahan gempuran Xiaoyan ketika dihempaskan sampai menubruk perbukitan dengan begitu kejam. Setelah digempur dengan 2 segel dewa secara berturut-turut, Hun Li mengalami cedera internal yang cukup parah, dan ketika dia mengedarkan pandangan ternyata Hun Ya pun berada dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dengannya. Bagaimanapun Shun Er adalah ahli bintang 9 Douzun, sekaligus juga pemilik darah dewa yang luar biasa langka dari klan Gu. Karena melihat situasi yang sangat tidak menguntungkan, itulah akhirnya Hun Li menggunakan kartu asnya dengan memanggil raksasa kegelapan versi Tato Clan yang memiliki kekuatan berkali-kali lipat dibanding sebelumnya. Namun Xiaoyan juga belum kehabisan trik, karena sekarang adalah waktu untuk menguji coba kekuatan boneka iblis yang telah dia diperkuat ketika berada di kolam petir Void beberapa episode yang lalu. Dalam sepersekian detik, 11 boneka iblis langit menyatu dengan tubuh Ujang dan membuat boneka pertama yang Xiaoyan miliki itu berubah ketika memancarkan warna ungu pekat yang misterius dari permukaan tubuhnya. Hun Li masih belum merasa terancam ketika menyaksikan boneka butut antah berantah tersebut dan mengayunkan tangannya untuk membuat raksasa kegelapan menyerbu ke arah Xiaoyan. Namun Ujang dengan ukuran yang jauh lebih kecil tanpa gentar sama sekali balik menyerbu ke arah raksasa kegelapan, dan anehnya setelah beberapa kali pertukaran terjadi di antara raksasa gelap dan Ujang, Hun Li hanya bisa dibuat terkejut terheran-heran melihat teknik tingkat tingginya dihancurkan dengan begitu mudah. Ketika Hun Li terbagong, Xiaoyan hanya menyunggingkan senyuman kecil karena dia tahu bahwa penggabungan kekuatan 12 boneka iblis langit yang telah diperkuat akan membuatnya mendapatkan pengawal dengan kekuatan setara dengan ahli bintang 9 Douzun. Nah, karena sekarang kekuatan Ujang sudah cukup untuk melawan Hun Li sendirian, Xiaoyan pun berencana untuk nyantai bentar deh sebelum menggeprek Hun Li sepenuhnya. Namun sebelum Xiaoyan merealisasikan rencananya untuk nyantai sejenak, tiba-tiba saja sebuah angin kencang misterius entah dari mana berhembus, dan hembusan angin ini membuat Shun Er langsung menjadi panik ketika mengajak Akang untuk segera pergi dari tempat ini. Tanpa banyak bertanya, Xiaoyan mengikuti ajakan Shun Er, sementara Hun Ya masih kebingungan dengan apa yang terjadi, dan Hun Li masih direpotkan oleh serangan Ujang. Namun begitu Xiaoyan pergi, Ujang pun jadi ikut menghilang, dan Hun Li akhirnya melihat badai menakutkan yang baru saja menyebabkan Xiaoyan dan Shun Er lari tunggang langgang. Ketika menyadari apa yang terjadi, Hun Li pun ikutan panik karena angin menakutkan yang dia lihat saat ini tidak salah lagi merupakan badai energi yang merupakan bencana alam paling menakutkan di dalam makam kuno surgawi. Sementara badai energi mulai mengamuk dan menyapu segala hal yang dia lewati, termasuk para tubuh energi yang lagi asik nyantai, Xiaoyan baru menggali informasi kepada Ayang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Shun Er pun menjelaskan apa yang dia ketahui tentang badai energi dan menunjukkan keterkejutan juga karena mereka bisa bertemu dengan bencana alam yang terjadi selama beberapa dekade sekali itu pada ekspedisi kali ini. Shun Er memberitahu bahwa satu-satunya cara menyelamatkan diri dari bencana itu adalah masuk ke tingkat 3 makam kuno, dan di waktu yang bersamaan itulah Xiaoyan bertemu dengan 2 perwakilan klan Yan, yaitu Huo Xuan dan Huo Ji. Xiaoyan 兄弟 Huo Xuan dan Huo Ji cukup terkejut ketika melihat Xiaoyan naik level hanya dalam beberapa bulan yang singkat, dan semakin terkejut lagi ketika mendengar bahwa 2 perwakilan klan Hun telah menyerang mereka berdua selama ini. Setelah berpikir beberapa lama, Huo Xuan pun mengajak Xiaoyan bekerja sama melewati badai dan mencapai tingkat ketiga, dan karena berpikir bahwa 2 perwakilan klan Yan itu dapat dipercaya, Xiaoyan pun tidak keberatan untuk menerima tawaran kerjasama tersebut. Sementara itu Hun Ya dan Hun Li yang terbang tidak jauh tampak menunjukkan ekspresi muram karena keduanya bisa menebak karena Huo Xuan dan Huo Ji tampaknya telah memutuskan untuk berpihak pada Xiaoyan.
Oke, sekarang kita pindah dulu ke bagian lain di makam kuno, tepatnya di gerbang masuk lantai 3 yang sudah ditempati oleh beberapa pemuda familiar. Ya, beberapa pemuda itu adalah perwakilan dari klan Gu, yaitu Jenderal pertama, kedua, ketiga, dan komandan pertama tentara teredam hitam Gu Qingyan, Gu Hua, Gu Xing, dan Gu Zhen. Nah, jadi sebagai tuan rumah, klan Gu ini memang selalu diberikan spot lebih banyak untuk memasuki makam kuno, makanya ya pantesan Shun Er murka karena para tetua sok keras itu masih pengen ngerebut satu spot yang seharusnya dibalikin ke Xiaoyan yang bertinyi-tinyi kenapa Guyao sebagai jenderal keempat gak ikutan. Doi lagi fokus retret abis digeprek sama Xiaoyan ya guys ya. 青阳大哥， Tidak lama rombongan Xiaoyan telah tiba di depan gerbang dan membuat para petinggi tentara teredam hitam yang kita sebut aja mereka effort ini menjadi marah setelah mendengar bagaimana perwakilan klan Hun telah mencoba menyerang Gu Shun Er. Mengesampingkan kekesalan itu, Gu Qingyan kemudian menjelaskan pada Shun Er tentang kesulitan apa yang menanti mereka dan mengajak nona mudanya itu untuk turut menunggu perwakilan klan kuno lainnya. Tidak membutuhkan waktu lama sampai seluruh perwakilan klan kuno termasuk juga klan Hun akhirnya sampai di depan gerbang masuk lantai ketiga dan Gu Qingyan pun menjelaskan tentang keberadaan tirai energi yang menutup hampir seluruh terowongan penghubung lantai terakhir tersebut. Para perwakilan klan kuno lain langsung setuju ketika Gu Qingyan mengajak mereka bekerja sama, namun Gu Zhen yang masih tidak terima dengan perlakuan Hun Ya dan Hun Li kepada nona mudanya hampir mengajak dua antek dajjal itu baku hantam saat ini juga. Untungnya Xiaoyan, Shun Er, dan juga Gu Qingyan mampu meredam pertempuran tidak perlu itu sebelum kemudian memulai upaya mereka menerobos terowongan lantai 3 demi menghindari badai energi yang masih mengancam mereka semua. 别怪我不客气。 Setelah menjelaskan strategi ganti-gantian untuk menghancurkan tirai energi, Gu Qingyan sempat mengingatkan bahwa dia tidak akan menolerir siapapun yang berniat jahat dalam upaya bersama ini dan langsung disetujui oleh perwakilan klan lain, di mana meskipun mereka tidak terang-terangan, siapapun yang berada di sana sudah tahu bahwa kata-kata itu ditunjukkan kepada dua antek dajjal klan Hun. Baru setelah seluruh perwakilan telah memiliki pandangan yang sama, Gu Qingyan pun membagi semua orang dalam kelompok berisi 4 orang sebelum kemudian F-Mat pun memimpin semua orang untuk memasuki gerbang dan akan menjadi kelompok pertama yang bertugas untuk membobol tirai cahaya. Seperti yang sudah direncanakan, Gu Qingyan DKK menjadi orang pertama yang menghancurkan tirai energi dan harus diakui bahwa tirai energi yang memadat ini sangat sulit dihancurkan bahkan untuk ahli-ahli puncak Douzun seperti mereka. Perwakilan lain yang belum mendapat giliran masih dengan santai menunggu giliran sampai kemudian mereka mendengar suara hembusan angin padat mendekat yang menandakan bahwa badai energi akan segera datang. Mengetahui hal itu, kelompok selanjutnya tidak mau membuang lebih banyak waktu dan segera mengambil giliran untuk menghancurkan tirai energi. Sampai beberapa saat kemudian Xiaoyan menemukan lubang-lubang aneh di sepanjang lorong. Xiaoyan merasakan lubang-lubang itu memiliki kekuatan untuk memulihkan diri sendiri dan sebelum dia menguak makhluk macam apa yang berada di dalamnya, semua orang yang ada di terowongan langsung dibuat terkejut ketika melihat tirai energi yang sebelumnya dihancurkan telah pulih seperti sedia kala. Gu Zhen juga turut menyadari bahwa ada makhluk lain di dalam terowongan ini dan ketika melepaskan serangan sekali lagi ke arah lubang-lubang di dinding terowongan, semua orang hanya bisa menahan napas ketika melihat ribuan binatang terbang keluar dari dalam dinding sebelum kemudian menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam sarang serangga penelan yang dikenal sebagai binatang iblis kuno pelahap segalanya. Udah mau nyampe ke lantai 3 tapi ada aja ujiannya buat Xiaoyan DKK, mulai dari badai energi dan sekarang mereka malah ketemu sama serangga kuno yang sangat berbahaya. Tapi yang bikin penasaran, Hun Li udah 2 kali nih nyebut kalau mereka bakal bikin Xiaoyan pindah alam setelah masuk ke tingkat 3. Kira-kira apa sih yang ada di tingkat 3 sampai bisa bikin 2 antek dajjal klan Hun itu percaya diri? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.